Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita ya. Ya, perusahaan yang satu ini memang cukup asing bagi saya karena saya jarang ketemu perusahaan yang satu ini, dan tadi saya review sejenak di RT Business juga. Transaksi hariannya itu cukup sepi ya. Kalau hari ini penutupan itu transaksinya cuma 49 juta teman-teman ya. Jadi cukup sepi, dan itulah kenapa saham ini jarang keluar dalam watchlist saya. Kita akan kenalan dulu dengan Madusari Murni Indah Tbk dengan kode emiten MOLI atau MOLI. Bukan sebagai produsen kelapa sawit ya, karena ada nama MOLI, Bimoli bukan. Tapi mereka ini adalah produsen food grade etanol. Etanol itu kayak alkohol gitu teman-teman ya. Kalau untuk disinfektan, untuk parfum dan lain-lain itu pakai etanol. Dan juga ada CO2 cair berkualitas tinggi terbesar di Indonesia ya. Wow, cukup membanggakan. Dan juga MOLI ini mulai beroperasi pada tahun 1965 di Provinsi Jawa Timur sebagai perusahaan milik keluarga dan telah menjadi perusahaan publik pada tahun 2018 ya. Dan juga mereka terdiri dari PT Madusari Murni Indah Tbk sebagai perusahaan induk terbuka dari grup dengan 2 perusahaan manufaktur dan 1 perusahaan distribusi dan perdagangan, yaitu PT Molindo Raya Industrial sebagai produsen etanol dan pupuk, PT Molindo Intigas sebagai produsen CO2 cair dan dry ice, serta PT Sumber Kita Indah sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan etanol dan produk lainnya. Ya, kita akan kenalan dengan mereka. Pertama kita lihat pada bagian yang ini, sejarah mereka ya. Well, jadi mereka sudah lama dibangun ya. Sudah lebih dari 50 tahun mereka memulai bisnis etanol dan menjadi produsen etanol food grade terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai produk dengan merek Molindo Etanol, Molindo CO2 cair, dan Molindo Pupuk ya. Kita akan berkenalan dengan Dewan Komisaris mereka. Yang pertama ada Bapak Insinyur Sandojo Rustanto sebagai Komisaris Utama, lalu Bapak Dr. Agus Indra Winarno MSI sebagai Komisaris, lalu Bapak Hanjojo Rustanto sebagai Komisaris, lalu Bapak Rodolfo C. Barmater sebagai Komisaris Independen, Ibu Irene Rustanto sebagai Komisaris, dan Bapak Inyoman Dharma sebagai Komisaris Independen. Lalu kita akan berkenalan dengan direksi mereka. Yang pertama ada Bapak Adikin Basirun sebagai direksi utama, lalu Bapak Doni Winarno sebagai direktur, Bapak Jose Gitan sebagai direktur ya. Dan ini beberapa produk mereka, perusahaan mereka, anak perusahaan mereka. Yang pertama PT Molindo Raya Industrial yang menjadi produsen etanol ya, food grade terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 80.000 kiloliter per tahun. Mantap. Lalu next, anak perusahaan kedua yakni adalah PT Molindo Intigas yang merupakan didirikan pada tahun 1995, bergerak di bidang produksi dan perdagangan CO2 cair, food grade berkualitas tinggi, dan dry ice dengan kapasitas produksi 16.372 ton CO2 cair dan 1.260 ton dry ice per tahun. Lalu yang terakhir anak perusahaannya yang terakhir adalah PT Sumber Kita Indah, merupakan bergerak di bidang pendistribusian dan perdagangan produk etanol di pasar Indonesia maupun internasional pasar. Sumber utamanya produk etanol ada dari PT Molindo Raya Industri ya. Selain itu, mereka juga melakukan perdagangan produk lainnya sebagai perekat, stretch film, dan lain-lain. Lalu next, ini produk mereka ada 3 juga. Yang pertama etanol ya, disebut juga alkohol, yang merupakan zat cair yang mudah menguap, mudah terbakar, tidak berwarna, dan merupakan zat cair yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti produk farmasi, perawatan kesehatan, perawatan pribadi, produk kosmetik dan parfum, produk rokok, minuman beralkohol, dan produk industri lainnya ya. Jadi bisa dikonsumsi ya alkohol ini ya. Ada prime etanol, superfine etanol, extra superfine etanol, dan absolute etanol. Semakin murni, semakin itu ya, banyak kandungannya ya. Lalu next, karbon dioksida, gas yang dilepaskan selama proses fermentasi dalam produksi etanol. Kemudian CO2 dipisahkan dari gas lain dan dimurnikan menjadi berbagai grade untuk menghasilkan CO2 cair food grade berkualitas tinggi yang biasa digunakan dalam minuman berkarbonasi, rokok, dan aplikasi industri lainnya ya. Ada CO2 cair, dry ice, dan juga dry ice blasting. Next, produk terakhir mereka ada pupuk. Untuk melengkapi jalannya produksi etanol berkelanjutan serta menjaga lingkungan, produk sampilan dari proses produksi etanol diproses menjadi pupuk kalium dan pupuk organik dengan merek dagang Sinar Matahari
Pupuk organik dijual kepada petani menjadi instansi pemerintah tanpa keuntungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Mantap. Ada pupuk kalium dan pupuk organik ya. Kalau kita lihat sih mereka bergerak di bidang konsumen ya, jadi pastinya aman. Tapi ya transaksi hariannya itu kecil sekali. Kayaknya porsi saham publiknya kecil banget teman-teman ya. Jadi akhirnya cukup sepi dan nggak banyak yang ditransaksikan sih. Kita akan melihat datanya di RTI Bisnis. Mari kita sama-sama masuk ke RTI Bisnis. Dan beginilah penambahan fundamental daripada MOLY. Kita lihat di sini ya cukup bagus ya, stabil labanya, dan juga mereka ada bagi dividen ya. Mereka IPO tahun 2018. Kalau kita lihat di sini porsi masyarakat itu 14,69%. Jadi cukup besar ya, tapi transaksi hariannya itu di turnover 49.670.000. Mungkin ada alasan kenapa sampai sesepi itu juga ya teman-teman. Kita masuk ke fundamental. Operating profit lebih besar daripada net profit, menandakan bahwa MOLY ini operatingnya sehat, bagus ya. Lalu di sisi valuasi PR-nya 36,39 kali, PPV-nya masih cukup murah, yakni 1 kali, tapi PR-nya udah cukup mahal ya. Kalau ditingkatkan lagi labanya pasti lebih murah ya, ditingkatkan lagi. Lalu di sisi profitability, operating profit margin 7% doang, net profit margin 2% doang, cukup kecil. Di sisi liquidity, cash ratio 6%, quick rasionya 98% dengan current ratio 193%. Well, tidak ada masalah dalam sisi keuangan. Yang kurang dari MOLY ini paling labanya masih cukup kecil ya. Mungkin karena pandemi juga, tapi tahun kemarin labanya cukup besar, 28 earnings per share. Tapi tahun ini cukup menurun ya. Kita akan pantau terus MOLY ini, tapi transaksinya yang cukup kecil ini membuat saham ini tidak liquid. Jadi kalau teman-teman mau investasi ke saham ini harus hati-hati ya. Nanti kalau udah beli nanti susah nanti mau jualnya karena nggak ada yang mau beli karena kurang liquid. Jadi untuk sementara MOLY ini bisa ditunggu sampai transaksi hariannya itu mencapai 1 miliar lebih. Dan juga PR-nya harus lebih murah teman-teman ya. Paling tidak earning per share-nya harus 56. Mengingat harga sahamnya 560. Jadi kalau mau di 10% kan paling harus 56 earning per share-nya. Demikianlah tentang MOLY, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.